Hi everyone, I'm back again. Setelah kemarin kita ngebahas 8 tips komunikasi yang baik di lingkungan kerja, hari ini aku bakalan ngebahas salah satu poin dari situ, yaitu gaya komunikasi seseorang. Kemarin aku sudah sebutin bahwa gaya komunikasi seseorang itu ada 4, yaitu gaya komunikasi pasif, gaya komunikasi agresif, gaya komunikasi pasif-agresif, dan yang keempat adalah gaya komunikasi asertif. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, yuk simak video selanjutnya. Nah, yang pertama kita masuk nih ke gaya komunikasi pasif. Kalau misal kalian punya rekan kerja dengan gaya komunikasi pasif, biasanya ciri-cirinya kayak gini. Yang pertama, mereka itu kelihatannya cuek akan suatu hal. Kemudian mereka adalah orang yang tidak mendominasi dalam suatu kelompok. Mereka juga susah mengekspresikan diri. Mereka sering gagal untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Kemudian orang dengan gaya komunikasi pasif itu susah untuk berkata tidak. Jadi buat kalian yang punya rekan kerja kayak gini, sebisa mungkin ajaklah mereka buat lebih aktif. Karena dengan begitu kalian bisa lebih tahu nih apa sih sebenarnya keinginan rekan kerja kalian yang memiliki gaya komunikasi pasif. Yang kedua adalah gaya komunikasi agresif. Gaya komunikasi agresif ini kebalikan dari gaya komunikasi pasif, guys. Jadi kalau misalnya gaya komunikasi agresif ini, mereka cenderung mendominasi dalam suatu kelompok. Mereka juga tidak segan-segan untuk menyampaikan apa sebenarnya keinginan mereka. Mereka ini juga orang-orang yang ekspresif. Jadi nggak susah sih kayaknya buat kalian nangkep apa maksud dari orang-orang yang memiliki gaya komunikasi agresif ini. Buat kalian yang punya rekan kerja kayak gini, sebisa mungkin kalian menghindari terjadinya konflik. Kenapa? Karena perdebatan yang terjadi ini pastinya akan panjang banget. Tapi kalau misalnya perdebatan yang kalian bikin itu tidak terlalu penting, mending gak usah dipanjangin, oke? Yang ketiga adalah gaya komunikasi pasif-agresif. Gaya komunikasi pasif-agresif ini adalah gabungan dari gaya komunikasi pasif dan juga gaya komunikasi agresif. Ini agak sulit sih buat dilihat. Kenapa? Karena biasanya orang yang memiliki gaya komunikasi pasif-agresif itu mereka kelihatannya tenang di luar, tetapi sebenarnya di dalamnya enggak. Mereka kelihatan diam aja, tetapi mereka bergumam, mereka berpikir pada dirinya sendiri. Orang-orang yang kayak gini susah buat ditebak karena apa yang mereka sampaikan biasanya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi bisa kita bilang mereka itu orang-orang yang sarkas. Kalau kalian punya rekan kerja yang kayak gini, lebih baik kalian lihat dulu gesture mereka, kalian baca dulu komunikasi nonverbalnya, baru dari situ kalian bisa menyesuaikan diri kira-kira apa sih sesungguhnya yang mereka inginkan. Yang keempat adalah gaya komunikasi asertif. Mungkin kalau kalian punya rekan kerja dengan gaya komunikasi asertif, ini adalah surga buat kalian. Kenapa kayak gitu? Soalnya orang-orang yang memiliki gaya komunikasi asertif itu biasanya gampang untuk diajak kerjasama. Jadi, mereka akan menyampaikan ide dan juga gagasan mereka dengan baik tanpa mengenyampingkan orang lain. Jadi, kalau misal kalian memiliki rekan kerja yang seperti ini, kalian bisa diskusi dengan baik. Jadi kalau kalian juga pengen jadi rekan kerja yang baik nih, sebisa mungkin kalian juga memiliki gaya komunikasi asertif. Nah, cukup segitu video kali ini, singkat dan padat. Dan buat kalian yang mungkin masih penasaran dengan video-video selanjutnya atau masih punya pertanyaan, yuk bisa langsung tulis di kolom komentar dan kita jawab di video selanjutnya. Bye!